Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jamaah i'tikaf, para bapak dan ibu, ikhwah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini kita berkumpul beriktikaf di Masjid As-Shalihin. Kita akan memanfaatkan beberapa waktu iktikaf kita untuk membahas, menguraikan satu kitab yang bertemakan tentang keimanan, tentang tauhid, yaitu kitab yang berjudul Al-Qaulul Mufid fi Adillatit Tauhid, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin Ali Al-Abdali Al-Yamani Al-Musabi, hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan hari Senin atau Ahad yang lalu, Senin malam, kita sudah menjelaskan sampai pembahasan tentang Maratibuddin Thalathun. Tingkatan dalam beragama itu ada 3: Islam, iman, dan ihsan. Kalau di kalangan tasawuf kita mengenal istilah tingkatan syariat, thariqat, hakikat, dan ma'rifat. Namun pembagian tingkatan orang yang menjalankan Islam dengan 4 macam tadi tidak memiliki atau tidak didukung oleh dalil yang sahih. Lain halnya dengan tingkatan agama menjadi Islam, kemudian iman dan ihsan. Ini didukung oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Rasulullah SAW datang kepadanya malaikat Jibril, kemudian bertanya tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Dan Imam Nawawi mengatakan hadis ini temanya menjelaskan tentang tingkatan agama Islam. Jadi tingkatan-tingkatan orang yang menjalankan Islam, ya. Yang paling bawah Islam, naik di atasnya iman. Yang ada istilahnya Islam KTP, ya, tapi tidak ada iman KTP. Itu menunjukkan bahwa kualitas iman lebih tinggi daripada kualitas Islam. Karena dalam tingkatan Islam di sini secara lahiriah masuk kelompok munafik. Karena munafik secara lahiriah mereka menampakkan keislaman, tetapi iman tidak masuk ke dalam hati mereka. Ikut sholat, ikut berjihad, menjalankan bagian-bagian daripada agama Islam, tetapi apa yang diamalkannya ini belum menjadi sebuah keyakinan, ya. Atau ada yang mengistilahkan menjalankan syariat sebagaimana ritual-ritual saja, katanya. Belum bisa nilai-nilai ibadahnya masuk menjadi sebuah keimanan. Sholatnya sholat, gitunya. Sholat ya sholat, saum ya saum, tetapi sholatnya tidak menguatkan keimanan. Terbeda sih atau mahzana. Tara sholat mau, nggak sholat ge anger mau, gitu ya. Nah, contohlah gambaran, ya. Jadi kualitas Islamnya itu belum naik menjadi kualitas keimanan, belum masuk menjadi sebuah keimanan.
Nah, kemudian tingkatan yang di atasnya lagi, di atas iman ada namanya ihsan. Ihsan itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sosok orang yang beribadah seolah-olah melihat Allah. Itu paling tinggi. Paling rendahnya beribadah bukan merasa, dilihat Allah Subhanahu Wa Taala. Tingkatannya lebih tinggi daripada keimanan. Ya, jadi ihsan. Jadi ihsan itu adalah derajat kualitas tertinggi seseorang dalam beribadah. Jazakallahu khair. Kalau sholat, dia sholat dilihat Allah, paling tinggi ya. Kalau dia sholat, maka dia sholat seolah-olah dia melihat Allah. Kalau membaca Al-Quran, dia seolah-olah membaca Quran itu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mendengar adzan seolah-olah muadzin itu adalah Allah yang memanggilnya. Maka ini adalah derajat cara beragama yang terbaik. Ya, jadi ihsan itu beribadah seolah-olah melihat Allah, kalau tidak Allah melihatnya. Dengan kata lain, ihsan itu adalah orang yang menjalankan agama Islam, orang yang menjalankan ibadah sebaik-baiknya, sebaik-baik yang dia bisa, semaksimal mungkin, sesempurna mungkin. Gambaran ya, orang melaksanakan ibadah saum. Ada orang yang saum di hadapan manusia mah saum, begitu ada kesempatan menyelinap, tidak ada yang melihat katanya, maka dia nyemen, godin. Saya baru tahu itu ya, godin itu artinya nyemen ya, bahasa Sunda ya, godin ya, godin. Kira-kira ini orang menjalankan saumnya itu sudah ada keimanan belum ini? Belum. Dia menjalankan ibadah saum, bagian daripada agama Islam, tetapi dia belum bisa memahami, menikmati ibadah yang dia kerjakan itu, belum dinikmati. Jadi belum merasuk menjadi sebuah keimanan gitu. Apalagi yang terakhir, yang paling tinggi, belum sampai kepada ihsan, melaksanakan ibadah saum seolah-olah melihat Allah Subhanahu Wa Taala ya. Bukan saja meninggalkan pembatal-pembatal, tapi juga bisa meninggalkan sesuatu yang bisa mengurangi kesempurnaan saumnya. Baik, Islam, iman, ihsan, itu tingkatan, tiga tingkatan orang yang menjalankan agama Islam. Baik, kita jelaskan satu persatu tingkatan dari agama ini dalam bab yang berjudul Ta'riful Islam. Halaman 42. Ya, pengertian Islam. Kita akan membahas pengertian Islam dari dua sisi, dari sisi bahasa dan dari sisi istilah. Kalau orang Manonjaya ditanya apa itu Islam, jawabannya apa? Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Betul begitu? Tidak salah, tapi tidak sepenuhnya benar. Karena Islam bukan hanya sholat. Justru dalam Islam sholat itu nomor 2. Nomor 1 syahadat. Jelas? Nah, Islam itu kalau ditinjau dari rukun Islam yang 5 saja, berarti baru 1/5-nya. Jadi Islam itu bukan hanya isya, subuh, lohor, asar, maghrib ya. Nah, apa itu Islam? Secara bahasa Islam itu artinya pasrah, tunduk, pasrah.
Itu pengertian Islam secara bahasa. Tunduk, pasrah. Setiap yang bernyawa pasti mati. Demikian firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka setiap yang berjiwa itu tunduk dan pasrah kepada salah satu hukum Allah. Apa itu? Mati. Itu pengertian Islam secara bahasa. Tunduk, patuh. Jelas? Pengertian secara istilah. Dikatakan oleh Syekh di sini, Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal khulus wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam itu tunduk patuh kepada Allah. Tunduk patuh kepada Allah, tunduk patuh kepada hukum Allah. Itu Islam. Bagaimana bentuknya? Pertama, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, taat dan tunduk kepadanya, serta berlepas diri dari kesyirikan dan para pengikutnya dan para pelakunya. Itulah pengertian Islam. Tunduk patuh kepada Allah dengan mentauhidkan dan mentaatinya, serta berlepas diri daripada syirik dan para pelakunya. Singkatnya, Islam itu bertauhid, tidak syirik, taat, tidak maksiat. Gitu ya singkatnya. Jadi Islam itu tunduk kepada hukum Allah, mentauhidkan Allah, menjauhi perbuatan syirik. Dalilnya banyak. Pertama, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah Islam. Islam yang mana? Baik. Islam yang dimaksud di sini adalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Karena seluruh agama para nabi, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, agamanya itu sama, Islam. Yang berbeda itu cara ibadahnya. Ada yang sama, ada yang berbeda. Umat Nabi Musa Islam enggak? Islam pada zamannya. Umat Nabi Isa Islam tidak pada zamannya? Islam. Umat Nabi Nuh alaihissalam yang mengikuti dakwah Nabi Nuh alaihissalam Islam pada masanya. Tetapi setelah datang agama Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka menghapus Islam yang datang sebelumnya. Jadi kalau kita mendengar kata Islam, maka Islam yang dimaksud itu adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.
bukan agama-agama Islam yang sebelumnya. Baik, dalam surat Al-Imran ayat 19 dia menjelaskan bahwa agama yang diridhoi oleh Allah itu adalah Islam. Kemudian dalam surat Al-Maidah, wa raditu lakumul Islam madina, dan aku telah meridhoi kalian, telah meridhoi Islam sebagai agama kalian. Kemudian dalam ayat yang lain, dalam surat Az-Zumar ayat ke-54, Allah berfirman, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzab thumma la tunsarun. Kemudian dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah, fala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Kemudian dalam firman Allah surat Al-Imran ayat 83, apa ghairu dinillahi yabghun walahu aslama man fis samawati wal ard tau'aw wa karha wa ilaihi yurja'un. Kemudian diakhiri dengan surat Al-Imran ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka dia akan rugi di dunia, di akhirat akan menjadi golongan yang rugi. Baik, itulah pengertian daripada agama Islam. Secara bahasa, tunduk dan patuh. Secara istilah, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pembahasan tentang Islam akan dijelaskan beberapa pembahasan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang rukun Islam. Pada bab setelahnya, arkanul islami khamsatun. Rukun Islam itu ada 5. Rukun itu adalah tiang, tiang penopang. Jadi rukun Islam itu adalah tiang-tiang utama agama Islam. Seperti hadis dari Abdullah bin Umar, Rasulullah bersabda, bunyal islamu ala khamsin. Agama Islam dibangun di atas 5 perkara, di atas 5 tiang. Yang pertama, syahadati an la ilaha illallah, 2 kalimat syahadat. Yang kedua, wa iqamis shalah, mendirikan salat. Yang ketiga, wa itaiz zakah, membayar zakat. Yang keempat, wa hajjil baiti. Yang kelima, wa shaumi ramadan. Itu yang disebut dengan rukun Islam. Dan kita sudah bahas apa hukumnya orang yang meninggalkan rukun Islam, ya. Rukun Islam ini semuanya wajib atau ada yang sunnah? Iya, semua rukun Islam itu wajib. Syahadat wajib, sholat wajib, zakat wajib, saum Ramadan wajib, haji juga wajib. Nah, permasalahannya adalah bagaimana hukum orang yang meninggalkannya. Maka sepakat para ulama, 1, kalau ada orang yang beragama Islam kemudian dia meninggalkan 2 kalimat syahadat atau dia mengingkari 2 kalimat syahadat, maka dia telah hilang keislamannya. Dia meninggalkan 2 kalimat syahadat berarti dia telah keluar daripada agama Islam, atau yang dikenal dengan istilah murtad atau riddah. Baik. Yang kedua, orang yang meninggalkan sholat, apa statusnya? Apakah dia masih dalam wilayah Muslim atau sudah keluar dari Islam? Dalam masalah ini para ulama berbeda-beda pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat itu ada 2 bentuk, ada 2 gambaran. Pertama, orang yang meninggalkan sholat karena dia tidak meyakini wajibnya sholat. Maka orang yang meninggalkan sholat karena dia tidak meyakini sholat itu wajib, jelas
sepakat ulama, orang yang begini telah keluar daripada agama Islam. Yang kedua, orang yang meninggalkan sholat dalam kondisi dia mengimani sholat itu wajib, tapi dia tinggalkan. Apa alasannya? Banyak. Capek, sibuk, tidak ada waktu, masih muda, isuk aya deui. Ya. Jadi meninggalkan sholat itu karena malas. Nah, dalam masalah ini baru terjadi perbedaan pendapat. Sebagian mengatakan sama hukumnya dengan yang sebelumnya. Jadi orang yang meninggalkan sholat karena malas itu dihukumi sebagai orang yang telah keluar daripada Islam. Sebagian berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat selama dia mengimani sholat itu wajib, selama dia merasa dengan tidak sholatnya dia berdosa, dia masih dalam keadaan Islam. Ini pendapat Imam Syafi'i ya. Adapun pendapat yang mengatakan orang yang meninggalkan sholat karena malas itu sudah keluar dari Islam, ini jumhur para ulama ya. Termasuk imam yang tiga, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Ahmad bin Hambal berpendapat orang meninggalkan sholat meskipun dia mengetahui wajibnya sholat, dia sudah keluar dari Islam ya, insya Allah ya. Berapa banyak nih orang yang sudah keluar dari Islam kalau ini diambil pendapat ini ya. Nanti ada ininya, ada akibatnya. Kalau orang sudah tidak Islam gara-gara meninggalkan sholat, kalau punya istri, diceraikan istrinya itu. Karena kemurtadan itu akan mengakibatkan pernikahan secara otomatis pasah itu. Istrinya rajin sholat gitu ya, suaminya nggak sholat. Itu kalau kita mengambil pendapat yang pertama tadi, meninggalkan sholat dia sudah keluar dari Islam, habis itu sudah pernikahannya. Kalau meninggal dunia nggak bisa mewariskan kepada anak-anaknya, nggak bisa jadi wali untuk anak yang perempuan. Berat ya. Jadi sholat ini, masya Allah ya, ini jangan sampai kita menganggap enteng itu perkara sholat ini. Dan anehnya ya, nggak tahu di negara lain ya, saya baru di Indonesia melihatnya, belum pernah lihat di negara yang lain gitu maksudnya. Ada orang yang bisa puasa tapi nggak sholat. Saya sering bertanya ya, capek mana? Capek sholat, capek saum sih sebetulnya? Sok jawab. Capek mana? Capek sholat, capek saum? Capek saum atuh. Berapa jam saum? Hampir 13 jam. Sholat? Ada di sini, habis sholat lapar. Habis sholat, aduh lapar gitu. Ada nggak? Jarang ya. Tapi kalau saum, lapar, letih, capek. 13 jam. Tapi aneh ya. Kalau sholat mampu, kalau saum mampu, sholat tidak. Kenapa ya? Atau karena tadi sholat mah ada sepanjang tahun ada. Beda sama saum. Saum Ramadan unggul. Padahal kalau kita membaca atau melihat penjelasan para ulama tentang orang yang meninggalkan saum, kalau orang yang nggak saum masih Islam? Masih. Ya, ada orang saya malas saum gitu pokoknya. Secara hukum dia masih dalam Islam. Beda dengan sholat. Kalau sholat ada yang berpendapat sudah tidak Islam lagi. Baik ya. Itu tentang rukun Islam yang 5.
mulai dari syahadat, kemudian sholat, saum, zakat, dan ibadah haji. Masya Allah. Mana teh pada dua nana catak hiji. Ya, kita lanjutkan. Setelah menjelaskan tentang rukun Islam, Syekh akan membawakan kepada kita tentang nawaqidul Islam asyarah, tentang pembatal-pembatal Islam. Masya Allah, jazakumullah khair. Iya nak, siap. Barakallahu fiik. Jadi para jamaah, berbicara Islam itu seperti kita berbicara sholat ya. Ketika kita belajar sholat, kita mengenal ada rukun, ada syarat, ada pembatal-pembatal. Sholat itu akan dipandang sah secara hukum kalau syarat rukunnya kita kerjakan, pembatal-pembatalnya kita tinggalkan. Ya, contoh, dalam sholat itu ada rukunnya. Pertama, rukunnya itu adalah menutup aurat, menghadap kiblat, telah masuk ke dalam waktunya. Maka siapa orang yang tidak memenuhi salah satu syaratnya, maka secara pandangan hukum sholatnya tidak sah. Artinya sholatnya belum ditunaikan dan dia mesti melakukannya kembali. Seumpama orang sholat subuh di rakaat kedua batal toharohnya, maka sholatnya batal. Dia mesti mengulangi sholatnya dari awal. Jelas ya? Nah, rukun dalam sholat diantaranya takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah. Kalau orang tidak membaca Al-Fatihah, tidak membaca takbiratul ihram, sholatnya tidak sah. Yang kedua, selain rukun dan syarat yang mesti dikerjakan, sholat itu akan menjadi sah kalau pembatal-pembatalnya ditinggalkan. Apa contohnya pembatal sholat? Tertawa, terbahak-bahak ya, berbicara dengan sengaja, kemudian batal toharohnya, itu termasuk pembatal-pembatal sholat. Nah sekarang ketika kita berbicara Islam, mari kita pahami status keislaman seseorang itu ada kalau bagaimana orang itu mengerjakan apa yang menjadi rukun dan syaratnya serta menjauhkan diri dari pembatal-pembatalnya. Kalau ada orang mengaku Islam, dia melakukan pembatal keislaman, maka dia Islamnya batal. Sama seperti orang yang sholat melakukan pembatal sholat, sholatnya batal. Sebagai contoh, ada orang Islam kemudian mencaci Allah dan Rasulnya, menghina Allah dan Rasulnya, menghina syariat Islam. Dia mengatakan Islam ini katanya sudah tidak zaman, sudah tidak cocok dengan zaman hari ini. Orang Islam mengatakan itu, dia sudah melakukan apa berarti? Pembatal keislaman itu. Dan kalau Islamnya itu batal, berarti status Islamnya itu hilang. Jadi pelajaran moralnya, orang yang sudah diberikan nikmat Islam jangan merasa aman dengan status keislamannya. Jangan mengatakan begini, ah tenang, saya kan sudah Islam, gak mungkin saya keluar dari Islam. Jangan merasa aman. Oleh karena itu Nabi itu banyak berdoa kepada Allah. Bagaimana doanya? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Karena untuk istiqomah itu sulit. Istiqomah itu butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
Maka sebagaimana orang yang melakukan kemaksiatan tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah, maka juga dengan orang-orang yang beribadah kepada Allah tidak boleh merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Tenanglah, saya memaknya neraka, salat ge rajin, ngaji taraka kantun, sedekah lancar. Tenang, nggak boleh ya. Yang sedang melakukan kemaksiatan tidak boleh berputus asa mendapatkan ampunan Allah. Orang yang beribadah kepada Allah tidak boleh merasa asa aing gitu ya, aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Maka ibaratnya kalau kita bandingkan Islam itu seperti sholat, orang yang sholat sangat mungkin terancam dengan batal sholatnya, sangat mungkin. Begitu juga orang yang sudah diberikan nikmat Islam oleh Allah, dia harus menjaganya. Kalau tidak menjaganya, sewaktu-waktu Islam itu akan keluar dari dirinya. Baik, sekarang kita akan jelaskan apa saja hal-hal yang bisa membatalkan keislaman. Sedikit lagi kita berikan padanan dengan ibadah saum. Coba pembatal saum apa saja? Makan, minum, apa lagi? Haid, nifas, apa lagi? Keluar dari Islam. Wah, masya Allah. Gila. Berhubungan badan. Semuanya sengaja ya? Makan tidak sengaja batal? Enggak. Minum tidak sengaja batal? Berhubungan badan tidak sengaja batal? Tuh ibu juga senyum. Emang ayah Pak Ustaz nu hilap? Asa sesahnya ai hilap hilap tuang mah parantos kealaman merenya ke orangnya. Saya juga pernah dulu lupa lagi saum makan walaupun tidak banyak, lupa minum walaupun sedikit. Kalau lupa bagaimana? Lanjut saumnya? Lanjut. Tapi kalau lupa berhubungan badan, suaminya lupa, istrinya lupa ya. Kagok sebenarnya. Tidak ada ya. Dalam hadisnya cuma menyebutkan makan dan minum. Kalau berhubungan badan tidak ada. Baik. Jadi kalau lupa maka vonisnya tidak jatuh ya. Ada 3 hal tuh. Jadi begini Pak. Mungkin nanti harus belajar usul fikih ya. Sama Ustaz Iskandar boleh tuh. Beliau sangat menguasai, atau sama Ustaz Abu Qatadah, belajar usul fikih. Jadi dalam usul fikih itu tadi ya, ada rukun, ada syarat. Ini yang harus ada. Yang ketiga ada namanya pembatal, tidak boleh ada. Tapi setiap pembatal ini jadi tidak berlaku kalau apa? Kalau ada penghalangnya. Kayak tadi, orang makan tuh batal, tapi lupa dia. Maka makannya itu tidak menjadikan dia batal. Kenapa? Karena dia lupa. Atau dia ngalindur, sedang tidur, hilang ingatan. Karena tidurnya di meja, di sampingnya ada korma. Contohnya ini ada gitu. Maka dia ngalindur, makan korma. Batal nggak? Lupa nggak dia? Dia nggak lupa. Orang tidak sadar, sedang tidak hilang ingatan gitu ya. Ya, jadi ada 3 hal ya. Jadi pembatal itu baru jatuh vonisnya kalau orang melakukannya dengan tidak ada penghalangnya. 1, dia melakukannya dalam keadaan sadar, bukan karena tidak sadar. Yang kedua, orang melakukannya dengan tahu hukumnya. Jadi kalau orang tidak tahu hukumnya, tidak jatuh vonisnya. Yang ketiga, dia melakukannya dalam keadaan keinginan sendiri, tidak dalam kondisi dipaksa. 3 hal ya. Misalkan antum ditangkap, lalu diberikan pilihan,
ayo kamu sujud kepada berhala ini. Kalau kamu tidak sujud, saya tembak. Milih mana? Milih ditembak atau milih sujud kepada berhala? Sudah, jangan dibahas dulu. Sujud kepada berhala itu syirik. Tapi karena kita tidak dalam kondisi ingin, dipaksa, diancam, maka kita melakukan, tidak jatuh vonis kita melakukan perbuatan syirik. Kenapa? Dalam kondisi kita diancam, dipaksa. Orang dipaksa membunuh saudaranya, dosa nggak dia? Ayo bunuh dia tuh. Kalau nggak dibunuh, kamu yang saya bunuh. Ya bunuh saja saya gitu ya. Ngapain harus bunuh orang lain? Nah, jadi 3 hal ya. 3 hal yang menghalangi seseorang melakukan pembatal keislaman sehingga tidak jatuh vonis dia telah batal Islamnya. Pertama apa tadi? Melakukannya bukan karena kesengajaan. Menginjak Al-Quran, apa hukumnya? Kufur. Menginjak Al-Quran dalam rangka menghinakannya. Kalau kita tidak tahu ya, umpamanya ada orang nyimpen Quran di antara sajadah, kita nggak tahu, tiba-tiba Qurannya kita injak, kita melakukan kekufuran tidak? Ya tidak. Kenapa? Tidak tahu. Ada orang sembarangan menyimpan Al-Quran sehingga Al-Qurannya terinjak. Jelas ya? Itu yang pertama. Dia melakukannya tahu. Kalau tidak tahu, apa tadi yang pertama? Sengaja ya, bukan tidak sengaja. Yang kedua, tahu hukumnya. Kalau orang tidak tahu hukumnya, maka tidak jatuh vonis padanya. Seperti banyak orang yang menggunakan jimat-jimat hari ini ya. Jimat-jimat menggunakan jang-jaukan, pakai isim, fiil, huruf. Isim apa katanya? Isim mufrad, isim jama' ya. Isim fa'il itu ibu tahu isim fa'il, masya Allah. Isim fa'il, isim maf'ul ya bu ya, isim masdar. Ini isim dari eyang. Kalau di kampung saya ada nenek moyang kampung saya namanya Uyut Sarwi. Wow, nggak tahu di sini siapa? Mana Jaya tuh. Ini eyang Prabu Dilaga. Waduh, ini isim dari eyang Sima Aing. Sima mau Aing, mau Bandung. Isim namanya. Jampe-jampe harupat. Ya begitulah ya. Orang menggunakan isi menyimpan benda-benda keramat yang diyakini bisa memberikan keberkahan kepada dia. Masang susuk ya, di mana? Tangannya. Susuk supaya awet muda. Macam-macam orang menyimpan susuk supaya berwibawa. Macam-macam. Banyak orang tidak tahu hukumnya. Ini adalah perbuatan syirik. Tapi karena orang itu tidak tahu, ya ini masalah berat sebetulnya ya. Apakah ketidaktahuan dalam masalah akidah itu sesuatu yang diberikan toleransi atau tidak? Kalau tidak tahu faraid, ya wajar, ya udah hese gitu ya. Saya nggak tahu faraid, ya hukumnya juga fardu kifayah. Yang penting ada satu orang, satu kaum bisa, nggak jadi dosa yang lainnya. Aduh, abi tetiasa ilmu hisab, melihat apa itu bintang, ru'yah, nggak bisa. Tapi kalau tidak tahu syirik, itu banyak ulama mengatakan tidak ada toleransi. Ibaratnya begini, ahli ekonomi tapi tidak tahu ilmu yang paling mendasar dalam ekonomi, kan dipertanyakan kesarjanaannya dalam ekonomi, kan gitu ya. Ada orang ahli main bola, ketika ditanya apa hukumnya begini-begini, saya tidak tahu hukumnya. Apa hukumnya
menendang badan pemain sengaja. Oh, saya nggak tahu hukumnya itu. Dia main, padahal pemain profesional, digaji, nyeleding sampai kaki lawannya patah. Oh, saya nggak tahu ternyata itu hukumnya kartu merah. Apa kata orang-orang? Ini keahlian main bolanya dipertanyakan, kan begitu ya. Nah, sama juga dengan Islam. Ada orang Islam masa tidak tahu tauhid, tidak tahu syirik, kan begitu ya. Kadang-kadang timbul pertanyaan, dipertanyakan tentang keislamannya. Ya, itu ya sebab yang kedua ya, tidak tahu. Yang ketiga, tidak tahu, tidak sengaja, dipaksa. Yang ketiga ya, dipaksa. Antum main ke Korea Utara gitu ya, silaturahim dengan Kim Jong Un. Terus kata Kim Jong Un, kamu percaya gak saya Tuhan kamu? Kalau nggak percaya saya tembak kamu. Atau bagaimana tuh? Mending mati mending ngakuin Kim Jong Un Tuhan. Si ditembak, ya saya percaya kamu adalah Tuhan. Nah, dia dalam posisi apa itu? Dipaksa. Yang seperti itu tidak jatuh vonisnya, karena mengakui Kim Jong Un Tuhan syirik itu. Tuh model-model Firaun ya pada zamannya ya. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang maha tinggi. Nggak tahu katanya Kim Jong Un ngaku Tuhan nggak dia? Tapi kalau saya baca sejarahnya ada dikaitkan turunan dari dewa-dewa kan begitu ya. Baik ya, itu syarat pembatal Islam itu jatuh, membatalkan keislaman seseorang kalau dia tahu, dia lakukan dalam kondisi sengaja dan dalam kondisi tidak terpaksa. Tidak dipaksa, bukan terpaksa. Apa saja pembatal keislaman itu kita bacakan. Syekh di sini mengatakan ada 10. Ini 10 yang paling banyak terjadi ya. Pembatal keislaman yang banyak dilakukan. Contoh yang pertama, asyirku billah, menyekutukan Allah atau membagi ibadah, menduakan Allah dalam ibadah. Sewaktu-waktu dia berdoa kepada Allah, di waktu yang lain dia berdoa kepada Mbah Takokak, Jin Tomang, Jin Kemang. Tomang nama jalan tol ya, atau Jin Tomang. Ya, melakukan perbuatan syirik, melakukan sembelihan dalam rangka beribadah kepada selain Allah, mencit domba, mencit embe buat jin yang menunggu di sebuah tempat ya, supaya tidak mengganggu di tempat tersebut. Itu termasuk syirik akbar. Orang yang melakukannya syirik akbar itu sudah hilang status keislamannya. Baik, dalilnya cukup banyak ya. Yang kedua, pembatal keislaman yang kedua adalah riddah, murtad. Dia mengumumkan dirinya keluar dari Islam. Misalkan berganti agama menjadi Yahudi, berganti agama menjadi Nasrani, menjadi agama Majusi, atau menjadi tidak beragama ya. Sekarang lagi tren ya di abad-abad ini nih, anak-anak muda itu merasa bangga ya, dianggap tidak beragama ya. Apa namanya itu? Agnosis ya. Agnosis, agnosis. Jadi merasa bangga kalau dia tahu orang-orang itu dia tidak beragama. Murtad dia, pindah ke agama selain Islam atau meninggalkan Islam, meninggalkan agama-agama, itu juga termasuk murtad. Baik ya, itu pembatal yang kedua. Dalilnya banyak itu, masya Allah ya. Ini saya spesialis banget sekali, banyak penjelasannya. Kita bacakan yang poin-poin umumnya saja. Yang ketiga,
Termasuk pembatal keislaman adalah man lam yukaffir al kafir, siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir maka dia kafir. Serem ya? Tidak mengkafirkan orang kafir maka kafir gitu. Saya tanya, Fir'aun kafir nggak? Fir'aun kafir nggak? Takut bisi takut enggak, nah saya yang jadi kafir. Antum masih ragu dengan kafirnya Fir'aun ya? Atau Abu Thalib kafir nggak? Abu Lahab deh, Abu Lahab, Abu Jahal. Saya emang nggak berani mengkafir-kafirkan orang, takut saya yang jadi kafir. Kan ada hadis Nabi itu, siapa yang mengkafirkan orang, kalau dia tidak kafir maka kafirnya kembali kepada orang yang menuduhnya. Itu kalau digunakan kepada orang muslim. Kalau nanyanya kepada orang yang jelas-jelas bukan muslim, kita ragu, kitanya yang jadi kafir. Ya, baik. Makanya nih ikhwah semua ya, tentang masalah ini sangat erat kaitannya dengan sikap wala dan bara ya nantinya. Ya tadi lah, Namrud itu kafir kan? Namrud kafir. Korun kafir. Siapa yang ragu akan kafirnya Korun maka dia kafir. Seremnya nggak gitu ya, main kafir wajahnya. Inilah ya masalah keimanan. Jadi masalah tauhid iman tuh nggak ada area abu-abu ya, tegas ya. Takut ditanya, kan banyak pemain bola ya sekarang ya yang jadi panutan orang-orang. Boleh nggak ditanya, si Fulan, si ini, pemain ini kafir nggak? Saya takut takut bukan kafir. Justru ketakutan itu berbahaya buat orang yang ditanya. Maka jangan ragu-ragu ya. Kalau orang yang terbukti dia mengatakan dirinya berada di luar Islam, ya kita katakan dia kafir. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, termasuk pembatal keislaman adalah mani taqoda anna hadiya ghairin nabi sallallahu alaihi wasallam akmal min hadihi au anna hukma ghairihi ahsan min hukmi. Orang yang meyakini selain petunjuk nabi itu lebih baik atau hukum yang diajarkan oleh selain Nabi itu lebih baik daripada hukum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti mengatakan Islam itu mengekang kaum wanita, berbeda dengan misalkan demokrasi. Demokrasi lebih memberikan kebebasan kepada wanita. Lebih baik demokrasi daripada hukum Islam, katakan demikian. Maka orang yang meyakini hal-hal seperti ini, dia sudah keluar dari Islam. Jadi membandingkan selain Islam dengan Islam dan menyatakan selain Islam lebih sempurna atau lebih baik. Nah, yang kelima, man abghadha syai'an mimma ja'a bihi Rasul walau amila. Orang yang membenci agama Nabi walaupun dia mengamalkannya. Orang yang membenci sesuatu dari agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau membenci Islam walaupun dia melakukannya. Apa contohnya? Ya, saya itu sebetulnya tidak mau zakat ya. Saya benci dengan zakat ya. Tapi karena saya dimintai mulu sama badan zakat. Ya, tagih mulu ya, saya jadi melakukannya. Padahal saya benci dengan zakat itu. Nah, ini orang sudah keluar dari Islam. Dia mengamalkan tapi dia membenci.
Ada ya begitu ya, orang mengamalkan tapi dia membencinya. Ada. Biasanya mungkin dia hidup dalam pemerintahan yang menegakkan syariat Islam ya. Dia mesti melakukannya dalam keadaan tidak menyukai. Seperti di mana ya? Itu seperti di Afghanistan, kemudian ketika Islam masih berkuasa, itu banyak wanita yang tidak ingin berjilbab gitu ya, berhijab, melakukannya gitu. Tapi karena takut sama pemerintah, akhirnya dia melakukannya. Tapi kalau melakukannya itu karena dalam keadaan benci, maka dia sudah keluar daripada Islam. Baik, kemudian yang keenam, termasuk pembatal keislaman adalah man istahza'a billah awil rasul awil quran awil din awil malaika awil ulama min ajli ilmihim. Orang yang mengolok-olok, orang yang mengolok-olok, mengolok-olok tanya moyok ya maksudnya ya, menghina. Orang yang melakukan penghinaan kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada Al-Quran, kepada agama, kepada syiar-syiar Islam ya, seperti saum, sholat, dan yang lainnya ya. Orang yang mengolok-olok, menjadikan agama sebagai bahan candaan, maka dia telah keluar daripada dinul Islam. Jadi bercanda itu boleh ya, sewaktu-waktu, untuk meringankan beban yang sedang dipikul. Yang pertama, tidak boleh menjadi sesuatu yang terus-menerus. Yang kedua, tidak boleh berbohong dalam bercandanya. Yang ketiga, tidak boleh menjadikan agama sebagai komoditasnya. Jadi agama sebagai bahan candaan. Apa saja bagian daripada agama Islam ini, baik akidahnya, baik ibadahnya, baik muamalahnya, baik cara beragamanya, tidak boleh jadi bahan candaan. Walaupun dia tidak serius ya. Yang namanya bercanda mah nggak serius memang ya. Seperti mencandai laki-laki yang yang melaksanakan beberapa sunnah yang sifatnya lahiriah, memakai peci, memelihara jenggot, mengangkat celananya di atas mata kaki. Ya, masa-masa awal-awal Islam itu asing, kemudian kembali asing. Orang-orang sering memberikan gelar-gelar yang tidak baik ya. Apa misalkan? Ya banyak ya. Walaupun kebanyakan tidak bermaksud serius, hanya sebagai bahan candaan. Tapi bercanda dalam Islam, bercanda dalam agama ini sesuatu yang bisa membatalkan keislamannya. Nah, yang ke-7, melakukan praktek sihir ya. Yang ke-7, melakukan amaliyah sihir, praktek sihir. Dan sihir ini seperti ilmu kedokteran ya, banyak cabangnya ya. Apapun itu, sihir. Di kita banyak namanya ya. Apa? Santet, teluh, pelet. Kalau pelet bikin senang, kalau bikin benci apa? Yang tadinya tidak suka jadi suka kan sering namanya pelet ya. Kalau menjadikan yang suka jadi tidak suka namanya apa? Itu juga ada sihir seperti itu. Saingan bisnis jualan ya, sama-sama jualan makanan atau jualan produk yang sama, disihir, disantet, kirimin dikirimin paku, kawat ya. Saya suka ini ya, Masya Allah, suka menakutkan tuh ya kiriman-kirimannya itu, silet, kemudian gunting ya. Ya Allah ya Rabb, aduh Masya Allah, dikirim paku yang sudah berkarat ya. Ini sihir ya. Jadi termasuk melakukan praktek sihir. Walaupun mungkin sudah dibahas bersama ustadz yang lain,
Ada dua jenis sihir ya. Ada sihir yang artinya hanya menggunakan skill, kecepatan tangan, tidak melakukan bantuan kepada syaitan, maka melakukannya tidak sampai kepada syirik. Yang suka ada trik-trik gitu ya, merubah misalkan uang 1.000 jadi 50.000, padahal dia sudah menyimpan uang 50.000 di bagian tangannya gitu. Itu trik tangan ya, trik-trik kecepatan tangan, ilusionis ya kalau bahasa gayanya, mentalis ya. Tapi kalau sudah melakukan bantuan kepada syaitan, maka sihir seperti ini adalah sihir yang mengeluarkan orang dari Islam. Kayak tadi ya, bekerjasama dengan setan untuk mengantarkan teluh, mengantarkan pelet dan yang sebisalnya. Ya, ada banyak macam-macamnya ya, ada sihir-sihir. Dan di kita sihir ini jadi sesuatu yang apa ya? Sesuatu yang tidak menjijikan gitu ya, dibuat gaya gitu kalau orang punya bisa sihir itu kan. Waktu kecil saya suka baca sebuah majalah ya, berinisial B itu, B 4 huruf ya, tahun 90-an lah, waktu SD ya. Itu kan ada tuh rubriknya, di dalam tuh ada tukang sihir ya, ada sihir itu. Ada sihirnya oki. Nah, sekarang okinya sudah pindah pekerjaan Pak, jadi jualan minuman. Ya, itu sihir, film-film tentang sihir ya, sampai tontonan ke anak-anak ya, mainan-mainan itu ini kan ke sihir. Padahal sihir itu adalah perbuatan yang membatalkan keislaman. Selanjutnya yang ke-8, bekerja sama dengan orang-orang kafir di dalam menjatuhkan kaum muslimin ya. Munasaratul kafirin wa muawanatihim alal muslimin, membantu orang-orang kafir untuk melemahkan kaum muslimin. Membantu dengan berbagai sisi ya, membantu dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan yang lainnya. Yang paling nyata mungkin menjual senjata ya, menjual senjata kepada orang yang akan menghancurkan kaum muslimin. Itu termasuk pembatal keislaman. Adapun jika dikaitkan dengan sekarang produk-produk dan boikot, yaitu sebetulnya sesuatu yang diperbolehkan, tapi seorang muslim harus punya sentimentalisme atau gimana, ada giroh lah gitu ya. Girohnya adalah mengutamakan produk-produk yang dibuat oleh kaum muslimin atau orang yang tidak memusuhi kaum muslimin ya. Kayak korma, karena korma itu macam-macam ya, ada korma yang datang dari mana gitu ya, ada korma yang datang dari negeri ini, negeri itu. Carilah korma yang ya, negara-negara yang banyak membantu kaum muslimin, bukan sebaliknya membantu orang-orang yang ingin menghancurkan Islam. Ya, silakan diberlakukan. Kemudian yang ke-9, termasuk pembatal keislaman adalah orang yang meyakini, orang yang punya keyakinan ada sebagian orang yang boleh meninggalkan agama. Meyakini ada sebagian orang yang sudah boleh untuk meninggalkan agama, boleh melakukan yang haram atau boleh meninggalkan yang wajib. Alasannya ya macam-macam. Oh, orang ini sudah mencapai derajat tertentu, maka orang itu tidak lagi wajib sholat. Orang itu boleh minum khamar. Oh, khamar teh kata kamu, bagi dia itu bukan khamar, itu adalah air zam-zam. Seperti itu ya. Orang yang punya pandangan sesuatu itu pandangan batin dan pandangan lahir. Lahiriahnya itu adalah apa, misalkan tadi ya, homer, padahal pandangan batin itu bukan homer, itu adalah madu. Ini contoh orang yang meyakini
ada sebagian orang yang boleh keluar meninggalkan agama Islam, tidak sholat, tidak zakat, tidak haji. Nah, ini biasanya banyak tersebar di kalangan kebatinan, begini ya, orang yang bergelut dalam dunia kebatinan. Kemudian yang ke-10, yang terakhir, berpaling dari agama Allah, berpaling dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam tapi berpaling, tidak mempelajarinya, tidak mengamalkannya. Kan ada ya gitu. Orangnya Islam tapi berpaling dari Islam, tidak punya ketertarikan untuk mempelajari Islam, tidak punya ketertarikan di dalam mempelajari akidah Islam. Ini seperti orang yang disinggung dalam Al-Quran, kalau berbicara dunia kayaknya dia paling tahu gitu ya, tapi kalau bicara agama gitu dah. Kalau ditanya, coba jelaskan ke saya ini kendaraan ini apa? Wah, ini adalah kendaraan sekian cc-nya, ininya mesinnya P8, torsinya sekian, kecepatan maksimumnya sekian horsepower, jago begitu. Tapi kalau ditanya apa tauhid apa syirik, a i u e o, a i u e o, bingung dia. Nah, ini gambaran ya, orang yang tidak punya ketertarikan, berpaling ya dari Islam, termasuk pembatal keislaman. Nah, itu 10 di antara pembatal yang paling populer dan banyak terjadi ya di tengah-tengah masyarakat. Maka para ikhwah mungkin akan mendapati ada orang Islam tapi mencaci Nabi. Ada orang yang mengaku Islam tapi mencaci Islam itu sendiri, mengatakan wah Islam tidak adil kepada kaum perempuan umpamanya, Islam ini kolot, Islam ini tidak mengarahkan kepada kemajuan. Ini contoh gambaran hal-hal yang sesungguhnya bisa membatalkan keislaman seseorang. Ya, baik. Kemudian yang terakhir ya untuk malam hari ini, bab yang selanjutnya tentang tadi hukum orang yang main-main sengaja, takut dan terpaksa di dalam pembatal-pembatal ini. Orang yang bercanda, orang yang melakukan sungguh-sungguh, Syekh mengatakan hukumnya sama ya. Misalkan bercanda dalam kesyirikan, pura-pura menyembah pohon, mengagungkannya, cuma bercanda kok, itu hukumnya sama. Pura-pura sujud kepada patung, sama bercanda, ini nggak serius, bercandanya ini dihukumi sama ya. Ya, bercanda dan seriusnya sama, kecuali yang tadi dua ya, yang khaif, yang takut dan yang dipaksa. Maka orang yang takut dan dipaksa melakukan pembatal keislaman, dia masih tidak batal Islamnya. Disuruh melakukan perbuatan syirik, disuruh diancam, ayo kamu diancam, kalau tidak melakukan ini, tidak melakukan penghinaan kepada Islam, akan dilakukan ini. Maka orang itu melakukannya dalam keadaan terpaksa, diancam, maka dia tidak batal keislamannya. Nah, itu ya pembahasan tentang Islam, syarat, rukun dan pembatal-pembatalnya. Syurut, syarat dan rukun mesti ada, pembatalnya mesti dijauhkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk menyempurnakan hakikat Islam dalam diri kita semua, menyempurnakan rukun syaratnya dan menjauhkan dari segala pembatal-pembatalnya. Ya, silakan. Bagaimana kalau misalnya dia menghina misalnya hujan atau rezeki, apakah kita masuk pembatal Islam? Ya, mencaci angin, mencaci hujan, ya, mencaci rezeki, mencaci makanan dan minuman, ini tidak termasuk ya ke dalam pembatal keislaman.
tetapi dia terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Perbuatan dosa. Ima dosanya kepada syirik ya, bisa kepada kekufuran. Mencaci hujan, hujan deh. Ya. Ada yang begitu? Yaitu lebih karena sesuatu yang tidak kita ketahui ya. Ternyata itu nggak boleh gitu ya. Tidak boleh mencaci hujan, tidak boleh mencaci angin, tidak boleh mencaci musim. Karena ini semua yang mengaturnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, gitu ayah. Tidak sampai kepada riddah. Ya. Makanan batin kita cukupkan. Kita lanjutkan makanan lahir. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.